Hello, good morning students. How are you today? Selamat pagi semua. This is our first meeting in this year. And before we start, allow me to say Merry Christmas and Happy New Year. Nah, pembelajaran kita di tahun ini, kita awali dengan countable dan uncountable nouns. Oke, berdasarkan jumlahnya, kata benda itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah countable nouns. Yang kedua adalah uncountable nouns. Okay, what are the difference between countable nouns and uncountable nouns? Biasanya perbedaan itu bisa kita lihat dari ciri-ciri kata bendanya. Oke. Countable nouns tadi sudah disebutkan adalah kata benda yang dapat dihitung. Berarti kata benda yang memiliki jumlah yang disebut dengan yang biasanya kita bisa sebutkan angkanya. Misalnya 1 pulpen, 2 buku, dan yang lain-lain. Nah, biasanya juga untuk ciri-ciri countable nouns memiliki bentuk tunggal atau singular dan memiliki bentuk jamak atau plural. Contohnya misalnya untuk singular ada kata book, student, dan classroom. Sedangkan bentuk jamaknya biasanya kalau book, books, student, students, and classroom menjadi classrooms. Oke, selanjutnya di depan countable nouns dapat diletakkan artikel. Jadi di depan kata benda yang dapat dihitung dapat kita letakkan artikel e, n, dan d. Atau boleh juga kita tambahkan angka. Oke, biasanya kalau kita tambahkan angka ini untuk yang jamak. Contohnya misalnya a bag, sebuah tas. An aeroplane, sebuah pesawat. The house, rumah. One glass, satu gelas. And two trees, dua pohon. Kemudian biasanya countable nouns yang berbentuk tunggal kita boleh meletakkan to be is, dan yang bentuk jamak kita boleh letakkan to be are. Contohnya misalnya the books. Kenapa di sini pakai are? Karena booknya lebih dari satu. The books are mine. Buku-buku itu adalah milik saya. The bag is new. Kenapa di sini pakai is? Karena bag-nya tunggal atau singular. Tas itu baru. Bisa ya? Nah, kalau tadi kita sudah tahu tentang ciri-ciri countable nouns, kita masuk ke uncountable nouns. Apa ciri-cirinya? Tadi sudah disebutkan juga bahwa uncountable nouns adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi kata benda uncountable nouns biasanya tidak memiliki angka. Jadi kamu tidak boleh tambahkan 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Oke? Nah, dan uncountable nouns ini hanya memiliki bentuk tunggal. Jadi dia tidak ada jamaknya. Contoh misalnya ada kata rain, hujan. Jadi tidak boleh kamu tambahkan as, hanya boleh kata rain. Selanjutnya ciri-ciri dari uncountable nouns, di depan kata benda yang tidak dapat dihitung tidak boleh kamu letakkan artikel e dan n. Atau juga tidak boleh meletakkan angka 2, 3, 4, dan sebagainya. Contoh misalnya, kamu boleh bilangkan air itu water, tapi kamu tidak boleh mengatakan sebuah air, a water, atau dua air menjadi two waters. Tidak boleh. Kamu hanya boleh mengucapkan air itu dengan water. Kemudian untuk uncountable noun hanya menggunakan to be is. Contoh, sugar is sweet, gula itu manis. Atau the weather is great, cuacanya bagus. Nah, sekarang kita perhatikan contoh-contoh dari uncountable nouns. Nah, masuk ke contoh uncountable nouns. Nah, contoh-contohnya adalah water,
milk, wine, oil, coffee, soap, air, smoke, blood, juice, fog, rain, dan yang lain sebagainya. Biasanya kata benda yang tidak dapat dihitung itu berhubungan dengan yang cair-cair atau yang gas-gas. Biasanya kalau untuk yang cair-cair atau yang gas-gas, kalau kita ingin menghitung, berarti yang harus kita hitung itu adalah tempatnya atau wadahnya. Contoh misalnya air. Untuk air itu biasanya kita hitung, kita gunakan apa? Ada kata glass, berarti a glass of water. Oke, atau 2 glasses of water. Bisa ya? Nah, misalnya lagi darah, a bag of blood, sekantong darah. Contoh yang lain, misalnya ada kata sugar, rice, salt, sand, flour, dust, grass, spaghetti. Kata abu, kata garam, kata beras itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung karena apa? Kita tidak bisa hitung satu-satu jumlahnya. Oke, jadi misalnya untuk gula kita hitung misalnya sendok gula. Oke, 2 teaspoons of sugar, 2 sendok gula. Nah, contoh yang lain untuk uncountable noun adalah kata bread, fish, cheese, chocolate, meat, bacon, food, ham. Oke, biasanya untuk yang seperti ini yang dihitung itu potongan-potongannya atau batang-batangnya. Oke, contohnya misalnya kalau untuk roti, sepotong roti, maka kita sebut a slice of bread. Oke, misal kalau coklat itu batangnya, bars of chocolate. Oke, nah, kata benda yang tidak dapat dihitung biasanya yang memiliki set-setan. Misal furniture. Oke, jadi nggak bisa kamu hanya hitung mejanya aja, nggak ada kursinya gitu ya. Advice berarti yang berhubungan dengan sifat-sifat atau misalnya emosi, kamu tidak bisa hitung. Jadi kamu masukkan dia ke dalam kata benda yang tidak dapat dihitung. Work, news, information, luggage, money tidak bisa dihitung. Nah, biasanya untuk kata benda yang tidak dapat dihitung ataupun untuk yang dapat dihitung, kita bisa nyatakan dengan jumlah. Biasanya kita bisa bilang banyak. Jadi untuk bahasa Inggrisnya banyak itu ada dua. Yang pertama menggunakan many dan yang kedua menggunakan much. Apa perbedaan many dan much? Many digunakan untuk countable nouns. Contohnya misalnya I have many houses. Saya memiliki banyak rumah. Oke. Sedangkan kata much itu biasanya kata banyak yang digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya misalnya I have much money. Saya punya banyak uang. Untuk menanyakan jumlah benda, maka kamu boleh menggunakan kata how much dan how many. Nah, rumusnya itu ada dua. Yang pertama menggunakan to be dan yang kedua menggunakan kata kerja bantu. Kita masuk yang pertama yaitu kalau kamu menggunakan kata how much harus diikuti dengan kata benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian kamu ikuti dengan is there. Contohnya misalnya, how much flour is there in the bag? Ada berapa banyak tepung yang ada di kantong. Oke. Sedangkan kalau dia how many biasanya diikuti oleh plural countable nouns. Ingat ya, plural countable nouns karena udah menanyakan kata banyak dan diikuti oleh are there. Maaf ya, ini harus kamu hapus. Are there. Jadi saya ulang, how many plural countable nouns dan diikuti oleh
are there. Contoh misalnya, how many pencils are there in the pencil case? Ada berapa banyak pensil yang ada di dalam kotak pensil tersebut? Nah, untuk membuat pertanyaan how much dan how many yang menyatakan jumlah dengan menggunakan kata kerja bantu. Rumusnya adalah how much atau how many diikuti nouns. Ingat, kalau how much berarti uncountable noun dan how many berarti countable noun. Diikuti kata do, kemudian diikuti subjek. Subjek yang menggunakan do adalah you, we, they. Kemudian kata verb. Contohnya misal, how much flour do you have? Ada berapa banyak tepung yang kamu punya? How much? Flour ini adalah nouns tapi uncountable. Kemudian diikuti do, you, need, verb. Oke. Kemudian, how many children do you have? Ada berapa banyak anak yang kamu punya? How many children? Oke, kenapa di sini pakai many? Karena children itu bisa dihitung. Do you have? Selanjutnya, menggunakan does. Yang menggunakan does, subjeknya itu harus he, she, it. Contoh misalnya, how much sugar does he have? Ada berapa banyak gula yang dia punya? Ingat ya, kalau tadi do itu subjeknya you, we, dan they. Sedangkan untuk does itu subjeknya he, she, dan it. Okay, for today until here our lesson. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. And maybe you are not understand it yet. Dan mungkin kamu belum mengerti. You can ask me by calling me or maybe send WA. Okay? And don't forget to finish your assignment. Thank you very much for watching this video. God bless you and goodbye.